Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Narai TV dimanapun berada, kembali lagi di podcast Narai TV bersama Laila Fitri dan narasumber kece kita, Bang Yosar. Oke, sama Bang Yosar. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Bang, mungkin boleh Abang memperkenalkan diri terlebih dulu sama Dunsana yang lagi nonton. Oke, terima kasih Nela. Oke. Sebelumnya, saya ucapkan selamat berjumpa juga buat Senarai TV ya. Semoga sukses selalu. Perkenalkan, nama saya Yosar. Saya seorang guru matematika di SMP Negeri 2 Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Oke. Mungkin itu aja sebentar dulu ya, nanti lebih lagi yang bisa kita pahami. Oke, siap Bang. Nah, kece banget ya narasumber kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas ini Dunsana Senarai TV tentang tindakan amoral siswa yang ada di sekolah yang cukup meresahkan juga Bang ya. Iya. Akhir-akhir ini gitu ya. Mungkin kita langsung aja boleh nih Bang? Boleh. Mungkin banyak yang nggak tahu juga, atau mungkin Dunsana ya Senarai TV yang lagi nonton mau tahu nih Bang, definisi tindakan amoral itu bagaimana sih Bang sebenarnya kalau sama siswa gitu? Apa maksud dari tindakan amoral tersebut? Oke, terima kasih untuk Naila. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu amoral itu berarti secara kasarnya tidak bermoral atau tidak tahu lah mana benar atau salah. Itu amoralnya. Jadi di sini amoral itu dia kalau istilahnya itu main hantam aja. Laksanakan sudah selesai. Tak memikirkan ke belakangnya seperti apa dampaknya. Yang penting dia laksanakanlah, mau baik buruk, yang penting lanjut gas aja gitu istilahnya. Gitu. Jadi kayak nggak ngerti batasan gitu Bang ya? Seperti tadi tidak ada moral, berarti tidak mengerti baik buruknya itu apa. Oke. Nah Bang, kan akhir-akhir ini kita banyak banget lihat kasus nih, entah itu di Payakumbuh, di Padang, apalagi gitu ya, ada tawuran segala macam. Lalu bagaimana Abang sebagai guru menyikapi hal tersebut? Dan menurut Abang nih, apa mungkin kira-kira kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk mencegah hal tersebut gitu? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya cukup prihatin juga ya dengan keadaan pola remaja kita saat sekarang ini ya. Apalagi dengan zaman globalisasi ini yang banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya luar. Banyak tontonan-tontonan yang seharusnya itu tidak dipublikasikan, harus dipublikasikan. Dan salah satunya itu ya kayak di Padang kan, apalagi ada suatu daerah yang itu terkenal kalau malam pasti ada. Jadi kita yang sebagai guru atau lagi yang masyarakat umum aja merasa takut gitu ya untuk lewat di sana. Iya benar. Nah kalau secara hematnya sih, kalau saya sebagai seorang guru sih melihat kita itu kembali lagi mengajak anak kita itu bawa dulu ibadahnya, agamanya dulu yang dipanggil. Karena intinya dulu adalah hati tadi. Karena inti dari suatu masalah itu adalah dalam hati. Karena dalam agama kita pun menjelaskan ada segumpal daging, kalau dia baik-baik seluruhnya. Jadi kalau hatinya itu baik, insya Allah untuk tawuran-tawuran atau penyimpangan yang lain itu bisa kita atasi. Oke, berarti memang spiritualnya dulu gitu Bang ya? Iya. Oke. Nah, gimana menurut Abang pendekatan pendidikan etika di sekolah? Apakah sudah mampu mengatasi tindakan amoral di siswa atau belum? Oke, terima kasih lagi. Kalau sekolah sebagai suatu lembaga yang membimbing, karena sekolah itu sifatnya membimbing, dia bukan untuk merubah, karena seorang guru itu adalah membimbing. Karena yang banyak akan berhubungan langsung dengan anak-anak kita ini adalah orang tuanya. Jadi di sekolah ini akan disediakan berbagai fasilitas yang akan memfasilitasi. Salah satunya itu kan kita di sekolah punya BK. Iya, BK, bimbingan konseling ya. Kan. Kemudian selain itu kita di sekolah kan juga ada wakil kesiswaan. Nah, ada wali kelas. Ada yang paling dasar itu kan wali kelas dulu. Kalau anak itu ada masalah kan di wali kelas dulu. Dari wali kelas baru kita kasih ke BK. Dari BK baru kita lempar ke kesiswaan. Kalau nggak mampu juga baru kita lempar ke pucuk pimpinan kita tadi. Seperti itu ternyata. Iya, kita berjenjang dulu. Nggak mungkin anak cuma masalahnya dikit langsung kepala sekolah atau wakil kurikulum, kan itu terlalu monoton. Kita kan punya tingkatan-tingkatan. Jadi kita harus ada struktur-strukturnya. Iya, sistematis itu Bang ya. Nah, itu Bang, baru-baru ini kan kita dapat di sosial media kan anak-anak yang berkata kasar, dan itu mirisnya lagi terjadi di Sumatera Barat gitu Bang. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Abang terkait penyelesaiannya? Karena kemarin kami sempat juga lihat di sosial media gurunya yang minta maaf. Itu. Gimana tuh pandangannya Bang selaku guru juga gitu? Ini terlebih pro dan kontra ya. Ini bukan saya memihak siapa, nanti jangan salah, jangan sampai jawaban saya ini akan memicu yang akan
siapa yang ngomong tadi ya, Ah, sekali iya. jangan sampai karena ini adalah pandangan kita Ya, itu masing-masing sifatnya aja. kan opini seperti Ini itu. pendapat kita aja nih. Kalau saya sebagai seorang guru nih melihat pendapat seperti itu agak gimana ya, kayaknya harga seorang guru itu agak kurang dihargai lah, profesi guru itu. Kalau zaman kita sekolah dulu nih, abang kan mungkin saya terlalu tua bukan juga, muda juga bukan. Kalau kita zaman dulu, kalau dicubit guru Iya. atau dipukul itu sampai di rumah ngadu malah tambah dipukul. Iya, malah double jadinya Malah salahnya ya. double. Tapi kalau zaman sekarang ini anak cubit dikit orang tuanya salah. Jadi mana kebebasan kami sebagai seorang guru untuk mendidik, karena kami akan memberi hukuman, tidak akan mungkin merusak anak tadi, karena kami berpikir juga anak ini mana bisa kami beri hukuman, mana yang harus tidak kami beri hukuman, kan kami berpikir juga. Jadi sekali lagi saya katakan, sekolah itu hanya sebagai membimbing. Dia murid itu di sekolah kan hanya dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 2. Selebihnya dengan orang tua. Seharusnya orang tua kan lebih paham bagaimana peserta didiknya tadi. Memang ada sebagian anak itu yang lebih patuh kepada gurunya daripada orang tua. Memang ada. Karena dia merasa mungkin guru itu kan sifatnya mengayomi. Dia mengayomi anaknya tadi. Guru itu apalagi dengan ada program pemerintah yang sekarang yang adanya guru penggerak, itu guru penggerak itu mungkin yang nggak tahu Saka pun itu program pemerintah yang sedang booming lah saat ini. Di mana dalam guru penggerak itu kita akan menggali karakter dari anak tadi. Kalau zaman kita belajar dulu kan gini nih, mungkin pernah Nela waktu sekolah pasti pernah gurunya seperti catat. Iya, pasti kan catat kan? catat. Duduk, tunggu Bapak Ibu menjelaskan. Nah, kalau di program sekarang tuh tidak. Anak yang nggak suka mencatat, ada anak yang suka mendengar, itu diberi kebebasan. Tapi kebebasan dalam tanda kutip ya, bukan berarti dia nggak suka membaca, dia pergi kemana-mana. Iya. Boleh, itulah tadi. Berarti emang program terbaru tuh kayak lebih mengenali karakter dari masing-masing siswa seperti itu. Iya, memperkenalkan karakter kita sebagai guru juga mendalami kisah sekolah. Di mana sih kekurangan saya gitu. Kalau dulu kan kita kayak pukul rata aja, nyata-nyata semua. Iya. Gitu ya. Kalau singkat kan, misal kita ngajar 2 jam nih, 1 jam mencatat jam. Dengarkan Bapak ke depan nih, dan pekan udah ada yang tanyakan, udah latihan, kumpul. Kalau sekarang nggak lagi. Oke. Berarti memang pemerintah cukup aware ya sama masalah terbaru di sekolah. Nah sekarang gini Bang, kalau seandainya kondisi ini kita kan udah melihat beberapa fenomena ya, beberapa kondisi, itu berdampak nggak sih Bang ke psikologis anak-anaknya? Kalau menurut saya sih pastilah ada dampaknya nih. Karena anak itu kan dia kalau masih, apalagi masih tingkat SMP itu kan masih mencari jati diri. Masih labil gitu ya. Kalau bahasa Minang kan masih rebung lah. Mau dibentuk apa rebung ini terserah oleh kita. Nah jadi supaya dia lebih baik ya kembali lagi bagaimana kita membentuk rebung itu tadi. Mau lurus atau mau bengkok terserah kepada kita. Tapi kalau tingkat SMA itu kan udah dewasa. Kita tinggal mengarahkan, tapi tetap guru harus tetap membimbing tadi, mengayomi. Karena sifat guru ada seperti itu. Guru itu tidak bisa memaksakan. Ingat ya, karena anak itu kita beri kebebasan, tapi kebebasan dengan kutip. Dia diberi kebebasan dengan tanda positif. Karena zaman sekarang ini kan pendidikan itu kan tidak harus sekedar di dalam kelas. Iya. Karena pendidikan itu ada formal dan informal. Yang formal di kelas, yang informalnya itu kan di lapangan lingkungannya masing-masing. Apalagi di keluarga, itu sangat dominan deh. Iya. Kadang kan memang harus pro dua-duanya ya Bang ya. Kalau gurunya ke kanan, orang tua juga harus ke kanan. Jangan nanti guru ke kanan, orang tua ke kiri gitu ya. Cuma pesannya gini, kalau kita sudah menitipkan anak kita ke sekolah, berilah amanat itu. Jangan sampai kita udah menitipkan tapi amanat itu disalahi. Kan kayak tadi kejadian tadi, anak kita sudah kita titipkan, berarti kan guru itu kan punya tanggung jawab nih. Anak ini adalah tanggung jawab saya dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalau memang ada kesalahan, kita kan punya cobalah selesaikan yang kepala dingin. Kadang orang tuanya kan enggak, baru anak menyampaikan langsung diterima. Tanpa menanyakan unsur dari permasalahan tadi yang seperti ini. Masa guru yang minta maaf? Kalau guru yang minta maaf kayaknya ada, bukan saya nggak terima ya, tapi memang guru itu memang ada juga yang salah. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks dunia pendidikan, walaupun itu gurunya salah kan ada dengan cara kekeluargaan. Kita kan masih hubungan kekeluargaan itu kan musyawarah dan mufakat itu kan harus kita lestarikan. Apalagi dengan kepala dingin itu perlu, bukan dengan kepala tinju ya. Iya. Itu juga ada kan kasus yang kemarin sempat marak viral juga. Iya, yang di Bengkulu. Malah matanya itu Masya Allah banget. Padahal kita tahu tuh
yang ditegur gurunya padahal benar gitu. Itu makanya tadi anaknya karena merokok. cara menyampaikan tadi mungkin anak itu kepada orang tua. Kita tahu nih, guru itu orangnya jadi guru itu mungkin nggak guru kerjanya enak ya, cuma dari pagi jam 7 pulang satu siang udah ya, pulang. Bang. Setelah itu kerjaan cuma nulis, duduk, makan gaji buta kan istilahnya. Tapi tanggung jawab itu besar loh, berat. Apalagi dari yang kami laksanakan itu akan tumbuh orang-orang seperti dokter. Itu kan semuanya jadi guru. Bukan mengatakan guru itu profesi nomor 1, bukan. Tapi guru itu termasuk pekerjaan yang mulia yang memajukan karakter bangsa kita. Sedangkan mungkin masih ingat kejadian Hiroshima Nagasaki kan di Jepang. Di Jepang ya. Yang ditanya pertama siapa? Gurunya berapa orang guru yang tinggal. Begitu. Apalagi di Singapura, negara yang kecil kan, tapi dia lebih menghargai guru. Ya tapi memang nggak salah juga kalau Laila pribadi nih Bang, setuju aja nih kalau guru itu jadi profesi nomor 1. Kenapa? Apapun profesi kita lahirnya dari guru dulu. Kan kalau dokter nggak bisa baca juga nggak bisa jadi dokter ya. Iya benar. Dari awal gitu. Nah sekarang gini Bang, bagaimana peran pendidik dalam membimbing siswa? Ini kan Abang udah ngajar di SMP nih kan ya. Kalau seandainya ada siswa yang terindikasi ikut tawuran gitu, diketahui oleh guru, itu kira-kira tindakannya apa? Yang boleh Abang jawab sesuai prosedur, boleh yang sesuai psikologis anaknya. Ya karena kebanyakan dari kita tuh kan gini ya, kebanyakan Bang ya, anak nih udah terlibat tawuran nih. Tapi bisa-bisanya di tahun berikutnya masih dia lagi yang tawuran nih. Berarti kan memang mungkin sekolah sudah memberikan intervensi, sudah memberikan implementasi. Mungkin kurang berhasil bisa kita katakan seperti itu kan. Iya. Itu gimana tuh Bang, peran pendidik sebenarnya? Sebelumnya gini nih, kalau dalam masalah anak ikut tawuran itu kan kita di sekolah itu, kalau sekolah itu kan punya peraturan. Ada rentang-rentangnya, kalau dia melakukan kesalahan segini masih bisa ditolerir, kalau gini. Nah tapi biasanya kalau anak tawuran itu, kalau kejadiannya itu masih di jam sekolah, misalnya jam sekolah nih, itu berarti jam istirahat gitu jam ya? Istirahat, ataupun masih jam sekolah, masih dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 3 kita pulang kan, berarti itu masih tanggung jawab sekolah. Tapi kalau urusannya ini sudah di luar misalnya malam, itu sekolah nggak bisa terlalu masuk ikut campur, karena dia kan udah bukan lingkungan sekolah lagi. Memang sih ada juga, tapi tidak sepenuhnya. Tapi kalau memang ada kejadian sekolah seperti itu, sekolah tidak akan lepas tangan. Pasti sekolah ikut memberikan masukan. Misalnya apalagi kalau udah sampai kantor polisi, pasti ikut memasukkan masukan seperti ini nih. Nah tapi kalau di lingkungan sekolah biasanya kita akan tetap mengadakan tatap muka, karena musyawarah kekeluargaan tadi itu yang utama. Karena mungkin bisa jadi dia tawuran itu karena apa? Kita harus cari dulu masalahnya. Mungkin masalah sepele karena ada juga nih, apalagi masalah muda-mudi itu sering. Kadang cuma senggol dikit. Kan cewek gitu ya. Kalau umur menjelang 17 itu kan darahnya masih panas nih, mendidih lah istilahnya, senggol dikit. Bacok gitu ya. Senggol bacok. Ya benar-benar. Berarti memang sesuai koridor juga sekolah ngambil tindakan ya. Kalau mungkin pakai seragam atau di jam sekolah itu udah ngambil tindakan. Oke, baik Bang. Nah kalau di Padang sendiri itu Bang, menurut Abang nih bagaimana kondisi ini kan Abang kuliah di UPI ya Bang. Ini buat di Sanak-Sanai TV yang belum tahu nih, Abang ini mahasiswa UPI nih, UPI PTK Padang. Itu menurut Abang di sekolah Padang sendiri itu sudah berapa persen peningkatan terkait guru penggerak tadi pada kondisi tawuran siswanya gitu? Kalau untuk guru penggerak sih yang pertama buka itu adalah Padang loh. Oh iya? Iya, di angkatan pertama. Karena angkatan pertama itu dikhususkan untuk kota-kota besar. Padang termasuk angkatan pertama. Kalau sekarang udah masuk ke angkatan 10 kalau nggak salah seleksinya. Dia seleksi juga sih, tidak semudah yang kita bilang masuk jadi guru penggerak itu, seleksinya itu bertahap. Jadi Padang udah banyak lah guru penggeraknya. Di apa kemarin ada juga yang kenal dari Padang, walaupun Abang nggak stay di Padang ya, walaupun di Riau, tapi ada juga jumpa teman, karena kita guru penggerak itu se-Indonesia dia sama, satu misi satu visi, karena pemikirannya sama, karena modulnya di Riau, di Padang, Jakarta itu sama semuanya. Nah kalau perkembangan masalah tawuran di Padang ini, peningkatan kontribusi guru penggeraknya alhamdulillah, karena guru penggerak itu dia itu yang pertama diajarkan itu adalah memanusiakan manusia. Dari inti dari guru penggerak itu tadi, memanusiakan manusia itu artinya apa? Murid itu diberi kebebasan dengan sesuai dengan karakternya tadi. Istilahnya seperti ini nih, kalau kita punya anak anak ini kalau di guru penggerak itu biarkan bibit, yang guru itu petani. Jadi kalau anaknya suka jagung, harus kita rawat seperti jagung.
Jadi kalau seandainya ada tawuran di sekolah, insya Allah guru penggerak bisa untuk menghandle seperti itu. Karena guru penggerak itu mirip-mirip lah dengan guru BK. Memang lebih mendekati psikologis si anak Iya, itu. karena di sana memang lebih kompleks lah pelatihannya. Mungkin dari kepala sekolah, mungkin ada dulu CAKEP namanya. Sekarang kan nggak ada lagi, udah dibuang CAKEP nih, program pemerintah itu. Jadi dia modulnya itu lebih kompleks daripada CAKEP. Baik Bang, sangat konkret sekali ya guru penggerak. Nah selanjutnya ini pertanyaan yang banyak ditanyakan juga Bang. Bagaimana peran lingkungan sosial dan nilai-nilai keluarga dalam membentuk tindakan amoral siswa? Ini pertanyaan simpel ya Bang ya, cuman lebih ke sini. Kalau memang peran lingkungan itu besar gitu Bang, dampaknya kepada pembentukan karakter siswa, lalu bagaimana dengan siswa yang mungkin menghabiskan waktunya, anggaplah dia masuk jam 7 pulang jam 3, kurang lebih 8 atau 7 jam di sekolah, otomatis kan memang lingkungan sekolah nih yang banyak bersentuhan sama dia. Itu bagaimana menurut Abang? Sedangkan dia udah menghabiskan waktunya di sekolah nih, di lingkungan sekolah, tapi karakter dan tindakannya masih belum mencerminkan anak sekolah. Nah itu gimana tuh? Apakah masih bermain peran lingkungan di sini atau gimana? Pengaruh lingkungan sosial itu sebenarnya sangat berpengaruh sekali. Mungkin di sekolah, yang di sekolah kayak lingkungan sosial kan bukan berarti kan banyak, ada teman sejawatnya, gurunya, masyarakat di sekitar kan juga berpengaruh juga, termasuk dengan norma dan aturan yang ada di sekolah. Itu sangat berpengaruh karena lingkungan itu sangat berpengaruh banget untuk membentuk karakter seseorang. Contohnya nih, kalau kita tinggal di daerah banyak malingnya istilahnya itu, pasti walaupun kita mau sholat banting-banting ini pasti akan terbawa, walaupun nggak secara sepenuhnya. Tapi kalau kita tinggal di daerah yang agamanya bagus, kita penjahat istilahnya, maling lah, pasti ada juga pengaruh, sangat berpengaruh sekali. Memang 7-8 jam memang di sekolah. Kan kita ada 24 jam. Iya, benar. Nah, jadi yang 17 jam ini kemana? Apakah orang tuanya lepas aja? Dia jam 3, jam 4 sampai jam 6 udah capek. Kan nggak bisa juga seperti itu. Keluarga itu punya peranan yang sangat penting. Sekali lagi saya bilang, keluarga itu adalah, di sanalah kita akan menanamkan nilai-nilai dan norma kepada anak kita tadi. Kalau keluarganya bagus, insya Allah anaknya juga bagus. Karena di tiap hari kan jumpa seperti itu, walaupun mungkin dia di luar berjumpa dengan si A yang kurang bagus, kalau balik ke tempat asalnya itu bagus, gitu ya, pasti dia akan menyusulkan, terserah lah. Yang penting dia untuk dirinya dulu di dalam rumahnya seperti ini. Berarti memang lingkungan itu sangat penting, tapi lingkungan sekolah bukan penentu gitu Bang ya? 100% bukan penentu lah, karena tapi ada pasti ada. Karena di sekolah kan kita mungkin juga kita cuma mengasih materi. Iya betul. Mungkin kita ngasih materi dan selesai. Kan ada juga kita isi dengan yang lainnya, kegiatan sosialnya, apa itu ekstrakurikuler kan bisa juga, keagamaan kan banyak. Kan di sekolah itu menyediakan berbagai, apalagi dengan kurikulum terbaru sekarang kan ada proyek. Ya? Iya, ada proyek. Ada proyek, dari proyek itu kan kita nanti memasukkan unsur-unsur bisa jadi kearifan lokalnya. Kearifan lokal kan bisa kita ambil, misalnya kayak di daerah Abang nih, di Riau. Dia kan kearifan lokalnya, contohnya ada namanya masakan lokalnya tumi lompok. Nah itu bisa dijadikan untuk proyeknya membuat tumi lompok, tapi di sana kita kan kerjasama tadi. Kerjasama tim. Bagaimana dia kan memasak tumi lompok itu menjadi enak. Jadi kan perlu kerjasama. Itu kan proyek. Iya, walaupun itu tidak dijelaskan secara gamblang, tapi kan di situ kan kita nampak nilai-nilai tadi ditanam. Oh, jadi ada nilai kebersamaan, ada nilai saling mengalah. Nggak mungkin kita semuanya saya mau masak aja, kamu giling cabai kan nggak mungkin kan? Iya benar-benar. Oke Bang, berarti memang lingkungan itu sangat berpengaruh Bang ya. Ini juga banyak yang nanyain Bang, sebenarnya di sekolah itu, kalau saya Laila dulu nih Bang ya, sekolah tuh SD, SMP, SMA tuh nggak boleh megang HP Bang ya. Nggak boleh megang HP, nggak boleh. Nah jadi memang HP tuh kalau ketahuan aja tuh kami sampai ada jatah razia setiap minggu tuh, hari Senin kan sebelum upacara tuh razia tuh kalau ada yang megang HP. Nah kalau sekarang nih, kalau yang Laila lihat tuh banyak nih anak-anak pakai baju seragam SMP, SMA, di kantin pakai HP ini segala macam. Itu memang diperbolehkan sekolah atau bagaimana Bang? Kalau masalah boleh tidak diperbolehkan itu tergantung ke peraturan sekolahnya. Karena kalau masalah handphone sekarang kan kita kan, apalagi pendidikan kita semenjak setelah pandemi kan banyak berbasis digital gitu digital ya. Kan. Jadi anak-anak itu kan sehari pegang HP. Nah jadi mau nggak mau kalau di sekolah Abang sih masih tetap melarang menggunakan HP. Karena
itu memang sudah kesepakatan pihak sekolah dengan orang tuanya. Memang tidak boleh. Kalau ada nanti sesuai prosedur, ambil orang tuanya. Kalau ada konten yang tidak bagus, itu panggil orang tuanya. Tapi kalau kontennya standar cuma itu paling kasih peringatan ringan lah, jangan bawa lagi atau HP-nya ditahan dulu semalam, besok kalian jemput lagi. Itu pokoknya handphone itu tergantung kepada peraturan sekolah. Tapi zaman sekarang sih ada juga peraturan sekolah ini boleh bawa handphone tapi dititipkan di satpamnya atau di luar dulu, nanti boleh pulang. Kan kita kan bukan teknologi itu kita akan bisa dapat untuk menghindarinya. Betul, bisa menghindarinya karena dia akan terus maju. Nah, tujuannya itu kita ambil dari teknologi itu ada dampak positif dan negatif. Kita ambil aja yang positifnya saja. Karena kadang anak ini kan ada yang dijemput, ada yang diantar. Kadang antar ada orang tua gini-gini. Jadi kembali lagi untuk masalah penggunaan handphone di sekolah itu kembali ke peraturan sekolah. Kalau di sekolah kebijakan sekolah masing-masing gitu abang ya. Memang tidak diperbolehkan karena itu peraturannya. Iya, benar. Karena lumayan banyak besar kan dampak dari handphone ini. Selanjutnya ini pertanyaan yang terkait tentang tawuran, Bang. Apa sih dampak kepada sekolah yang dirasakan atau yang berakibat pada sekolah untuk siswa-siswanya yang tawuran? Sebelumnya sih miris juga sih. Masih kecil-kecil udah tawuran ya. Sebenarnya nggak ada juga manfaat kita tawuran itu untuk apa. Kita itu kalau diberikan kita melakukan suatu pekerjaan itu kan mikir dulu, ini apa sih gunanya, ada nggak sih manfaatnya. Kalau cuma menghabiskan waktu masa muda atau istilah seperti ini, kalau nggak tawuran kayaknya nggak keren. Nah, kalau seperti itu pendapat kita, buanglah dari sekarang jauh-jauh. Kalau dampak bagi sekolah sih yang jelas gini nih, tawuran itu kan mau nggak mau pasti tetap dihubungkan dengan sekolah pasti nih. Dan bisa berdampak ke sekolah kita, apalagi sekolahnya sering tawuran, pasti orang udah mecap, janganlah masuk sekolah itu. Tawuran banyak di sana, gurunya nggak bisa menghandle murid. Kualitasnya walaupun bukan semuanya sih, mungkin 1-2 orang, tapi kan akan dipandang buruk oleh masyarakat. Berarti guru-guru di sana tidak tahu mengasih pemahaman kepada siswa tadi. Kurang berhasil. Kemudian bisa membentuk mental anak itu menjadi karena tawuran tadi itu kan jadi mental anak itu seperti itu ya, jadi membangkang atau gimana, kebebasan, terlalu bebas karena dia mikir gini, untuk apa sih saya sekolah kalau nggak ada kalau tawuran ini aja kan saya bisa bebas, di sekolah kan nggak bebas. Sebenarnya tawuran itu kalau bisa tolonglah dihindari, karena kalau kita berpikir secara jernih sih, suatu masalah itu kan bisa kita selesaikan dengan musyawarah mufakat tadi. Kalau tawuran itu kan hanya menurunkan rasa setannya yang ada dalam itu. Maaf ya, setannya tuh istilahnya gitu. Karena kita kan emosi tadi. Iya, benar. Karena memikirkan itu saja, memikirkan hati yang sesaat yang panas, dah lepaskan. Setelah itu kan mikir juga nih. Pasti kan istilahnya kan kita penyesalan kan terakhir tadi, bukan di awal. Pasti pokoknya udah habis dulu. Udah habis baru menyesal. Gitu. Itulah seperti itu aja yang tawuran. Oke, Bang. Nah, tadi Abang bilang kan kalau seandainya penanaman pertama itu pasti di spiritual. Kiat-kiat sekolah biasanya menanamkan spiritual pada siswanya itu gimana, Bang? Guru-guru yang nonton nih. Ini tergantung dari sekolahnya bagaimana dulu ya. Boleh enggak dari sekolah Abang dulu nih? Jadi kita ngambil contohnya dari sekolah Abang nih gitu. Mana tahu nanti ada guru-guru yang mungkin tercerahkan gitu. Iya bisa nih diterapkan di sekolah saya juga. Kalau di sekolah Abang itu kami bukan sekolah yang terlalu canggih lah, mungkin bilang hanya sekolah kecil. Mungkin kalau dikumpulin muridnya mungkin satu lokal di Padang lah dulu. Karena memang kecil kali. Karena dia udah kecil, udah jauh, tapi alhamdulillah anaknya sih nggak ada tawuran. Kenakalannya masih normal. Kalau masalah agama tadi kan pasti setiap Jumat pasti kita pernah istilah ada kultum kan. Kan itu udah pasti. Iya, itu udah dari peraturan atasan ya. Jumat itu kemudian ada setiap kegiatan pasti diawali dengan doa. Karena di sana berarti udah mulai menanamkan. Kemudian ada lagi program pemerintah sih, ini tergantung sekolahnya sih. Ada duha bersama kan ada. Duha bersama. Duha bersama itu ada tuh. Kalau nggak salah di sekolah ada pernah Abang lihat tuh dia setiap duha aja selalu bersama. Kemudian ada zuhur berjemaah. Kalau Abang dulu pernah melaksanakan itu zuhur berjemaah, karena waktu itu kami kan pulang sampai jam 1 lewat sekian. Kita kan ada jam 12 sekian. Jadi
Cuma sayangnya waktu itu program itu saya fokuskan hanya untuk laki-laki. Oh iya. Jadi saya azan yang laki-laki keluar ikut bapak ke masjid. Hmm. Nah, itu dulu. Jadi memang anak itu didekatkan. Kemudian setiap hari Selasa, abang selalu menyuruh anak itu untuk membaca ayat kursi sebelum mulai belajar. Ih, keren. Selalu. Kalau nggak hafal, tolong besok dihafal ya. Tolong dihafalkannya bilang ayat kursi itu banyak manfaatnya. Karena ayat kursi itu kalau kalian baca ayat kursi dari rumah tadi, berapa kalian dapat pahala tuh? Tambah lagi di sekolah, berapa lagi dapat pahala? Karena Selasa itu kan kalau dalam aku ada penciptaan api kan. Kalau ayat kursi bisa biar diredam gitu ya. Diredam sama ayat kursi. Ya bagus nih Bang, bisa dicontoh nih buat guru-guru yang lain mungkin Bang ya, untuk menerapkan spiritual atau menanamkan spiritual sama siswanya. Terakhir Bang, contoh upaya komunitas atau lembaga pendidikan untuk mengatasi tindakan amoral di siswa. Tindakan amoral ini bukan cuma tawuran ya Bang ya. Kalau kita lihat sekarang tuh kan ini banyak banget itu di sosial media seliweran. Masih kecil, mungkin masih SD, masih SMP. Dia kaget tapi gak bilang astagfirullah, tapi dia bilang gitu. Bahasa bukan bisa. Ya sering di jalan kan bahasanya kan. Yang kaki 4 gitu. Kalau masalah komunitas di sekolah itu, kalau bagi guru penggerak dia tahu tuh ada komunitas praktis namanya. Komunitas praktis itu adalah komunitas yang dibentuk anggotanya di sekolah. Kita misalnya pengen komunitas belajar, dibuatlah siapa susunannya. Apalagi kalau dengan seperti tadi kan untuk anak-anak yang melakukan kegiatan amoral tadi kan, biasanya BK tetap ada. BK-nya akan selalu ada karena dia kan tidak mungkin bisa kita menghilangkannya, karena BK itu apalagi di kurikulum sekarang kan BK itu kan udah dimasukkan jamnya. Kalau di SMA kan udah ada jamnya. Udah ada jam khususnya ya? Ya. Kalau dulu kan kita nggak ada nih. Kalau bermasalah masuk kantor Ibu. Kalau udah masuk kantornya pasti langsung nih. Biasa mau diapain? Dipanggil BK. Komunitas praktis tadi lah. Makanya saya sarankan sih untuk Bapak Ibu yang belum punya komunitas praktis, boleh dibentuk komunitas praktis itu dengan melibatkan unsur sekolah. Masukkan juga anaknya. Dia mungkin mirip-mirip dengan OSIS, tapi kan OSIS terlalu general gitu ya, khusus umum. Kalau komunitas praktis ini terserah. Mau kita bikin komunitas buku belajar, atau kita mau bikin komunitas seperti tadi ada yang anak tawuran nih, ada komunitasnya. Di sana kita kan bersosialisasi, kita bisa ngomong-ngomong seperti ini, kita lebih santai karena kalau secara dalam kelas kan kadang formal. Ya, terus kemudian malu-malu kalau komunitas gitu ya. itu kan anggotanya kan tidak terlalu banyak, jadi dia bisa leluasa. Jadi sifatnya lebih ke kekeluargaan gitu ya. Kita bisa memanggilnya empat mata. Memang sih BK seperti itu juga, tapi dengan ini kan lebih santai. Kalau BK kan jatuhnya gini, horor gitu. Tuh anak-anak udah ini kasus BK gitu. Nih, Bu BK nanti saya dapat surat panggilan nih. Kan gitu nih. Atau besok orang tua saya dipanggil. Maka saya sarankan buatlah komunitas praktis tadi. Komunitas praktis tadi Bapak Ibu bisa cari juga di Google komunitas praktis itu seperti apa. Yang penting komunitas itu adalah sesuai apa yang Bapak Ibu butuhkan. Kalau memang banyak tawuran, kita bikin komunitas itu. Maunya seperti apa? Atau kita perlukan tawuran di dalamnya juga boleh. Kayak ada SMK mana tuh, anaknya hobi otomotif, balap. Dia ekstrakurikulernya ada balap. Memang dikasih kebebasan dia. Jadi daripada dia melepaskan di luar, ini di sekolah ada yang mengawasi. Dan terarah gitu ya. Kalau melepaskannya ya barbar. Mungkin tawurannya kita ganti lah, tawuran cangkul tanah. Benar. Nah, sekarang Bang Yosar kita mau closing statement dulu. Apa sih harapan Abang? Kedepannya boleh Abang sampaikan, mungkin ada guru-guru ataupun ada mungkin pemerintah yang nonton podcast kita nih. Apa harapan Abang kedepannya untuk pendidikan? Mungkin pesan-kesan juga untuk siswa-siswa di seluruh Indonesia lah, khususnya di Kota Padang. Oke, terima kasih juga Nela ya untuk sesi terakhir ini ya. Enggak terasa ya, kita udah mau habis aja nih. Padahal masih mau lanjut lama ya. Nambah 1 jam lagi. Harapan Abang sih enggak terlalu muluk-muluk dah. Kalau harapannya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa didengar oleh guru-guru, bisa juga dilaksanakan. Ambillah sisi positif dari yang saya sampaikan, karena saya posisi di sini sebagai narasumber bukan berarti saya pintar loh. Tapi saya di sini hanya berbagi apa yang saya ketahui, karena di luar sana masih banyak orang lebih pintar, apalagi Google itu lebih pintar. Semuanya ada di sana. Apalagi dengan ada sekarang aplikasi yang lebih canggih, tinggal klik pertanyaan, keluar jawaban, itu lebih canggih lagi. Harapannya semoga sih untuk guru-guru sih, kalau memang ada tawuran terjadi di sekolah kita, cobalah kita menyelesaikan dengan cara kekeluargaan tadi. Karena suatu masalah kalau kita selesaikan dengan kepala dingin, hasilnya akan lebih baik. Kemudian untuk para generasi bangsa, kalau ada suatu masalah,
yang terjadi, janganlah langsung mengambil keputusan. Kalau istilah orang Minangnya bawa batanang, dinok manong dulu di mano. Nah, istilahnya seperti itu. Dibawa bermenung dulu, kita amani dulu. Kalau kita marah itu kan Nabi juga mengajarkan. Kalau lagi marah, cuci mukanya. Kalau nggak bisa juga hilang. Kalau dia berdiri, bawa duduk. Kalau nggak bisa duduk, bawa tidur. Kan banyak. Karena memang masa muda itu masa yang labil. Tapi kalau kita bisa mengontrol emosi kita, karena dewasa itu bukan masalah umur ya. Kematangan emosional itu tergantung dari kitanya. Ada orang yang umurnya udah 50-an tapi emosinya belum matang. Ada umurnya udah masih 10 atau 15 tahun tapi emosinya udah matang. Nah, kembali ke tadi, bukan umur itu bukan patokan kita dewasa sekali lagi. Tapi, makanya untuk generasi melalui Senarai TV ini, hilangkanlah tradisi tawuran itu karena tidak ada manfaat positifnya di sana. Masalah hanya juga tidak akan selesai. Hanya ada dampak negatifnya tadi, akan merugikan, membuang-buang masa muda kita. Apalagi kalau kita sekolah, gara-gara tawuran kita dikeluarkan, sayang. Karena zaman sekarang ini adalah zaman globalisasi. Tidak ada anak sekolah yang sekarang yang tak, sedangkan sarjana aja sudah banyak. Apalagi kita cuma SMP, bukan merendahkan pendidikannya, tapi untuk generasi muda itu, buanglah jauh-jauh tawuran itu. Kembalikan lagi, kalau memang kita pemarah itu, perbaiki dulu imannya tadi. Kembali lagi ke iman kita tadi. Dimanapun kita tinggal, kalau iman kita bagus, insya Allah semuanya bagus. Dan khusus untuk pemerintah, semoga pemerintah menghadirkan lagi deh program-program yang inovatif, khususnya buat guru nih. Karena kami kan sebagai guru ini kan akan berjumpa dengan generasi, berapa generasi lah yang akan untuk tahun-tahun selanjutnya akan melanjutkan perjuangan saya sebagai seorang guru. Mungkin saya adalah generasi dari tahun 80-an. Nanti 90-an kan yang 2000-an sekian dengan saya. Nanti yang selanjutnya lagi mungkin dengan yang ada menonton sekarang, yang lagi SMP sekarang ini, bisa jadi besok generasi penerus. Jadi bisa pemerintah lebih memberikan program lah kepada yang berdampak kepada guru-gurunya sehingga bisa membuang itu tawuran itu. Intinya lagi anak untuk generasi muda ini tolong buanglah jauh-jauh tawuran itu karena tawuran tidak ada gunanya. Oke, nggak terasa kita udah berada di akhir podcast Senarai TV. Buat Dunsana Senarai TV yang mau komen atau yang mau request podcast apa lagi yang mau kita tayangkan besok, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, sampai jumpa di Dunsana Senarai TV. Senarai TV, semangat bersama Inspirasi Nagari.